bersama, belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun petani mandiri. Untuk negeri kita raih prestasi. Oh! Jadi sebetulnya ya, yang kita selalu perjuangkan atau kita selalu rumuskan itu, Pak, bagaimana nelayan itu menjadi sejahtera, mempunyai kapal-kapal yang modern. Betul. Ya. Nah, kalau kapal nelayan terbatas pada nelayan tersebut itu memang volume kapalnya maksimum berapa dia punya itu? Nah, menarik ini, Pak. Jadi waktu 2002, Bang, waktu saya jadi menteri, saya pernah membuat komputer modeling ya, menentukan setiap wilayah, kan Laut Indonesia kan dibagi 11 wilayah penangkapan. Betul. Iya. Nah, itu setiap wilayah itu sudah ada stok assessment-nya. Oh, iya. Arafura kalau saya ingat tuh 2,8 juta ton per tahun tuh, Bang, ada. Itu paling tinggi tuh. Kalau WPP 711 yaitu Natuna ya sampai Kalimantan Barat tuh hanya sekitar 1 juta ton. Nah, singkat cerita, waktu saya membuat simulasi komputer, Bang. Jadi menentukan berapa sih kapal ikan yang boleh beroperasi ya, di setiap wilayah penangkapan dengan faktor penentu kesejahteraan nelayan, Bang. Jadi waktu itu saya buat rumus, Bang, tuh. Wah, harusnya dapat hak paten ya. Jadi jumlah nelayan atau kapal optimal, Bang, sama dengan potensi pendapatan, yaitu tadi potensi produksi lestari dikalikan harga ikan, dikurangi biaya melaut, Bang, dibagi dengan pendapatan nelayan yang kita anggap sejahtera, yaitu kalau menurut Bank Dunia itu sekitar 7,5 juta, Bang, per nelayan itu, maksud nelayan sejahtera itu 1,5 juta. Bapak sebutnya itu rumus apa? Rumusnya lain atau? Rumus dahulu nelayan, betul. Karena rumus itu saya buat gitu ya. Karena ada namanya rumus tani. Iya, harusnya rumus nelayan. Nah, itu ketemunya, Bang, harusnya jumlah nelayan itu hanya 1,7 juta saja. Nah, faktanya kan sekarang 3 juta. Nah, jadi harusnya bukan lebih sedikit. Lebih banyak, Bang, daripada optimal. Nah, jadi harusnya polisi perikanan tangkap itu secara gradual tentunya ya, mengurangi jumlah nelayan pada saat yang sama dimodernisir teknologi penangkapan ya, Bang. Nah, pertanyaan berikutnya, Rohmi mau dikemanakan tuh nelayan? Itulah yang harus dikembangkan budidaya, Bang. Karena kalau budidaya itu potensinya 100 juta ton per tahun itu, Bang. Sekarang baru dimanfaatkan sekitar 15%. Apalagi industri pengolahannya, Bang. Apalagi industri hulu. Jadi industri jaring, industri kapal harusnya dibangun di Indonesia. Sehingga kedepannya kalau keluarga nelayan tuh rata-rata kan punya anak 3, Bang ya. Hanya 1 tuh yang jadi nelayan. Yang 2-nya kerja di perikanan budidaya, yang anak ketiganya kerja di industri pengolahan. Nah, kalau situasi begini diteruskan, overfishing terus, Bang. Nah, problem kedua di perikanan tangkap juga, intensitas penangkapan antar wilayah tidak merata, Bang. Tidak merata. Pantura udah overfishing sejak saya kuliah gitu. Tetapi Teluk Tomini, Arafura, Laut Banda itu masih kosong mompong dari nelayan. Maka mohon izin, waktu saya jadi menteri, Bang, ada yang namanya program redistribusi nelayan. Jadi nelayan Pantura sebagian saya pindah ke Sulawesi Barat sekarang tuh. Sebagian besar, sebagian lagi ke Tual. Supaya kita bisa mengurangi tekanan penangkapan di wilayah Pantura, pada saat yang sama memanfaatkan sumber daya ikan yang selama ini dicuri oleh nelayan asing, Bang. Cuman penyakit Indonesia ganti menteri nggak diteruskan, Bang, gitu. Jadi problem struktural untuk perikanan tangkap pertama adalah keseimbangan penangkapan. Ada daerah yang overfishing, ada daerah underfishing. Jadi harusnya polisinya dipindahkan itu, Bang, gitu. Itu menurut saya gitu, jurusnya harusnya gitu, supaya nelayan bisa mencapai minimal tuh income-nya 7,5 juta per bulan itu. Bisa dilakukan, cuma perlu konsistensi dan keberlanjutan dari suatu kebijakan, Bang. Nah, Pak Rohmi, kita kan itu kan kita kenal dengan revolusi biru tuh. Ya, kalau pengembangan pangan pangan itu kan revolusi hijau. Betul. Nah, kita kan gelar itu revolusi biru ya. Bagaimana sungguh-sungguh kita meningkatkan produksi ikan. Betul. Ya. Dan yang menariknya kan
bau ikan kan tinggal ditangkap sebetulnya sana ya toh. Nah, biaya produksinya, fungsi produksinya adalah fungsi daripada berapa energi atau dana yang dipakai untuk menangkap kan? Betul. Sedangkan budidaya dimulai kan daripada telur, Pakan, kemudian bibit, ya, kemudian pakan ya. bibit, Kalau kemudian pakan. kalau budidaya 60% biaya produksi pakan. Pakan. Jadi harus Ya. Nah, di dalam bisa yang penerapan ekonomi biru kemarin itu gimana sih baiknya? Bagaimana yang lalu dan bagaimana siogianya sebenarnya? Ya. Iya, jadi Bang Jafar dan seluruh pemirsa podcast yang bergengsi ini, pertama mungkin kita harus sepakat dulu Bang, apa yang dimaksud dengan ekonomi biru ya. Jadi kalau dari seluruh literatur yang saya pelajari, definisi singkat dari ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya kelautan, jadi ada yang pesisir, ada di laut, juga di perairan tawar gitu ya. Dan sumber daya itu bukan hanya yang terbarukan Bang, seperti perikanan, terumbu karang, tetapi juga yang tidak terbarukan, termasuk oil and gas dan seterusnya ya. Nah, secara ramah lingkungan gitu. Jadi bedanya ekonomi biru dengan ekonomi coklat tuh, kalau ekonomi coklat tuh tidak mengindahkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. Jadi sekali lagi pemirsa, definisi ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di pesisir, laut dan perairan ya, untuk kesejahteraan umat manusia yang ramah lingkungan gitu Bang. Ya, jadi kalau ekonomi biru itu fokusnya pada renewable resources, ya tidak lain tidak bukan perikanan Bang. Dan berbicara perikanan, kalau menurut saya ada 3 Pak, bukan hanya modus operandi yaitu dari penangkapan ikan dan budidaya, tapi satu ada lagi, ada yang namanya bioteknologi Bang. Jadi bagaimana kita mengekstraksi itu, mengambil gitu ya bioaktif kompon atau senyawa bioaktif yang ada di biota perairan seperti squalene, omega 3 ya, kemudian chitin, chitosan, semua lah untuk farmasi, untuk kosmetik, untuk biofuel. Itu IPB waktu zaman Pak Jokowi kan ditugaskan untuk membangun biofuel tuh dari laut. Itu saya waktu itu membantu IPB, kalau kita bisa kembangkan 2 juta hektar lahan pesisir yang sekarang masih idle Bang, untuk budidaya fitoplankton atau algae laut, yang mikronya ini Bang, yang planktonnya itu bisa kita hasilkan, nggak berapa Bang, rata-rata 4 juta barrel minyak biofuel per hari. Padahal kebutuhan kita kan hanya 1,4 itu. Sekarang kita impor crude oil itu sekitar 800.000 barrel per hari itu. Jadi harusnya selesai tuh Bang, daripada mohon maaf kalau sawit kan ada kepentingan untuk pangan Bang, jadi berebut tuh. Kalau sawit dijadikan biofuel, takutnya untuk pangan, untuk jadi ada yang loss. Kalau algae nggak ada ya. Cuma ya itulah penyakit bangsa kita, baru pilot project lalu tidak diteruskan. Kalau itu diteruskan bisa sambil menyelam minum air, dapat berkah ekonomi. Yang kedua, global warming pun bisa terbantu Bang itu. Pak Rahmi coba lebih dijelaskan kepada kita ya, yang dimasukkan tadi itu bagaimana kan yang kita kan ketahui di laut kalau berhubungan dengan pertanian atau nelayan itu kan rumput laut. Betul. Ya, gimana? Coba. Baik. Jadi berbicara blue food itu pertama cara mendapatkannya tadi dari 3 itu. Pertama dari penangkapan, yang kedua budidaya, yang ketiga ekstraksi biokompon. Biokompon itu. Yang perlu publik ketahui bahwa berbicara blue food itu bukan hanya sumber protein hewani Bang. Selama ini kan blue food kita kenalnya hanya 3 tuh. Jenis ikan-ikanan atau fish, yang kedua krustase, udang-udangan tuh, seperti kepiting, udang, rajungan, lobster. Yang ketiga moluska. Jadi kan seolah-olah kalau blue food hanya sumber protein hewani, padahal ada yang keempat Bang, yaitu untuk farmasi dari yang namanya vertebrata kayak teripang gitu ya, dan seterusnya itu. Yang berikutnya bisa juga untuk biofuel, kalau di negara-negara maju sudah menggunakan fitoplankton dan tadi rumput laut untuk biofuel, untuk bioplastik,
Nah, alhamdulillah 5 tahun terakhir di Sidoarjo kerjasama Australia dengan kita itu sudah ada perusahaan Bang untuk hilirisasi rumput laut, bukan hanya untuk keraginan, untuk agar-agar, tetapi untuk bioplastik, dari plastik dari bio itu, mereduksi pencemaran plastik. Jadi singkat cerita bahwa blue food itu yang berasal dari perairan laut maupun tawar bukan hanya untuk protein hewani, tetapi juga sumber bioenergi, bioplastik, kemudian farmasi gitu ya, obat-obatan gitu. Cuman karena kita tuh malas, mohon maaf ya, yang namanya gamat atau tripang itu 80% kita impor dari Malaysia, Bang. Masa? Jadi hilirisasi ini yang kita kurang, kita dorong. Jadi kita menjual tripang dalam keadaan mentah ke Malaysia, ke Korea, nanti mereka proses menjadi obat-obatan, diekspor lagi ke kita itu. Kan kami di perairan kita juga itu. Persis Bang, karena kita kan memiliki keanegaraan hayati laut terbesar di dunia Bang itu. Tapi sekali lagi baru memproduksi bahan mentah, belum didirikan pabrik-pabrik pengolahan gitu Bang ya. Jadi itulah scope atau ruang lingkup dari Blue Food ya. Sekali lagi sangat luas. Nah ini informasi menarik Bang. Waktu 5 tahun lalu saya diundang untuk sebulan di Cinto Ocean Institute, sekitar 2 jam terbang dari Beijing ke arah utara ya. Nah di sana sejak tahun 2010 sudah dikembangkan bahwa padi itu dengan genetic engineering, dibuat DNA sequencing dan DNA rekombinan, bisa dibudidayakan di laut Bang itu. Tahu nggak produktivitasnya? 4,5 ton per korok, jadi setahun sekitar 9 ton. Nah rata-rata produksi padi kita kan hanya 5,3 ton ya per hektar per tahun kalau nggak salah. Nah jadi artinya itu peluang karena negara kita kan 77% laut nih Bang nih. Ya. Jadi harusnya kita meniru bangsa Cina ya, bagaimana dengan ilmu genetic engineering itu bisa membudidayakan padi di laut, dan sangat boleh jadi Bang, saya duga Cina itu nanti bukan hanya padi, tapi tanaman pangan lainnya seperti kedelai, semuanya jauh bisa dibudidayakan di perairan gitu Bang. Itu masa depan menurut saya. Tapi memang kita kan pemanfaatan lautnya ya masih kurang, karena juga yang dihasilkan saja secara natural ya, secara lingkungan, secara alam itu tidak bisa, belum kita mampu memanfaatkan dengan baik. Betul. Waktu saya ke Chili, ya termasuk juga ke Kanada, ke Chili, kita pergi melihat di sana bagaimana salmon ya dibudidayakan Di Norwegia atau di mana nih? di Chili. Oh di Chili. Iya, ke sana ya. Nah, jadi dia buat tambak itu 1 kilometer jauhnya. Iya dari pantai. Betul. Iya. Dan itu dibagi-bagi tambak yang kita kan biasa ada tambak ya, itu yang diikat itu ya, kemudian Karamba jaringan pun KJA ya betul. Itu rata-rata 100 ya bentangannya. Jadi kita naik ke situ, cuma tidak berani naik motor ya. Jalannya kita naik ke situ. Baru disitulah diternakkan, dibudidayakan ikan salmon. Betul. Jadi Chili dulu itu tidak ada apa-apanya, nggak ngerti salmon, cuma dia makan salmon. Nah, kemudian dia pergi belajar, kemudian dengan pelajarannya itu walaupun agak sadis juga rasanya, karena salmon itu ternyata kan dia bersilaturahim dan bertelur di kedalaman 200 meter. Jadi bergelap. Nah, caranya Chili sederhana, langsung dibutain saja matanya. Menjadilah Chili produsen nomor 2 di dunia salmon. Betul. Nah, kemudian sebenarnya kalau pemerintah kalau pemerintah mendapatkan membuat terobosan seperti itu, kalau misalnya tadi seperti perikanan seperti itu kita buat di laut ya, itu kan mudah sekali kita pekerjakan ABK ya. Yang tadinya kan berlayar itu ABK itu kan bisa. Pak Rohmi ya, kemudian pengembangan kita pindah saja ke nelayan besar, menengah besar. Nah, bagaimana sih sebenarnya perkembangannya atau bagaimana dia melakukan bisnisnya sebenarnya, hubungannya dengan ABK itu, yang juga tetap kita sebut nelayan dia tuh. Betul. Ya, Bang. Bagaimana itu Pak? Ya di kapal penangkap ikan itu ada
tiga aktor tuh. Aktor pertama adalah pemilik kapal itu sendiri. Ya. Yang kedua ada yang namanya nakoda dan biasa merangkap sebagai fishing master. Yang ketiga ABK bang. ABK tuh ya pekerja di kapal itu gitu. Nah selama ini pada umumnya gitu ya, itu soal bagi keuntungannya itu setelah gross revenue, pendapatan kotor dikurangi dengan biaya melaut, itu kan namanya pendapatan bersih bang. Itu dibagi dua bang tuh, untuk pemilik kapal 50%, 50%-nya untuk tadi nahkoda dan ABK gitu. Nanti di ABK-nya bervariasi tuh. Nahkoda biasanya dapat 4 bagian ya, si ABK-nya 1 bagian gitu. Nah, jadi income yang ideal yang dari saya gambarkan dengan simulasi komputer itu 7,5 juta, maksudnya ABK-nya bang itu 7,5 juta gitu. Nah, per bulan itu bang, per bulan. Kalau per tahun masih miskin ya, karena menurut kalau menurut kriteria Bank Dunia kan garis kemiskinannya itu sekitar $2,5 bang. Kalau kita kan singkat cerita, kalau dihitung itu dengan asumsi anak nelayan itu 3 istri 1 ya, itu minimal itu 7,5 juta, karena garis kemiskinan Bank Dunia itu 1,5 juta per bulan. Kalau di kita kan hanya 600.000 gitu. Itu yang membedakan. Jadi sekali lagi, kalau garis kemiskinan Bank Dunia itu per bulan tuh 1,5 juta bang per orang. Kalau BPS hanya 600.000 gitu. Nah kalau 1 juta per orang, karena nelayan biasanya yang kerjanya dia bang ya, istri kan nggak bekerja tuh. Lalu rata-rata anak 3, jadi seorang nelayan menanggung dirinya sendiri, menanggung istri dan 3 anak, menanggung 5 kali 1,5 juta, 7,5 juta gitu. Nah jadi sekali lagi tadi model komputer yang saya buat tahun 2002 itu kalau mengharapkan nelayan itu mendapatkan minimal ya 7,5 juta, itu sekali lagi jumlah nelayan itu harusnya 1,7 juta saja. Berarti kan kita harus mengurangi 1,3 juta bang. Itulah yang tadi abang bilang tuh, harusnya dikembangkan budidaya tuh. Kalau di kita bukan salmon, karena salmon kan daerah dingin ya. Kita yang banyak tuh kerapu bang, itu rajanya itu. Kemudian lobster, kemudian baramundi atau kakap putih, kemudian kalau di Batam ada gonggong ya. Kemudian kalau di daerah Cirebon ada kerang darah ya, atau darah gronosa ya. Ada kerang hijau, ada tripang, ada abalone. Jadi puluhan bahkan mungkin ratusan spesies ya yang tersebar di seluruh Nusantara itu harusnya dibudidayakan. Kalau saya boleh berbagi pengalaman, kalau kita ke Cina, teman-teman ya, hampir nggak ada tuh wilayah perairan laut yang pinggir tuh yang kosong dengan budidaya, itu semua dibangun. Makanya Cina itu produsen perikanan budidaya terbesar di dunia, Pak. Yaitu sekitar 50 juta ton per tahun. Nah, kita 8.000 kilometer loh, Pak. Kita punya. Kita 108.000 kilometer, Bang. Terpanjang kedua di dunia. Yang pertama alamator saya Kanada. Cina itu panjang garis pantainya hanya 40.000, Bang. 40.000. Tapi dia produsen perikanan budidaya terbesar di dunia dengan volume produksi 50 juta ton per tahun. Kita juara kedua, Bang, baru 15 juta ton per tahun. Itu pun 10 juta berupa rumput laut, Bang, tuh sebagian besar. Jadi juara produksi rumput laut di Indonesia itu Provinsi Selatan, Bang, tempat abang lahir, itu juara 1 tuh. Itu untuk kotonii. Apa tahu modalnya apa, Pak? Itu pancangannya. Kemudian tali rafia. Botol-botol itu. Maka waktu zaman saya menteri, mohon maaf ya, salah satu cara pemberdayaan masyarakat pesisir paling cepat komoditasnya rumput laut. Karena masa tanamnya hanya 40 hari, masa panennya gitu ya. Yang kedua modalnya murah sekali, 1 hektar paling 50 juta itu. Kemudian hasilnya rata-rata sebulan tuh bisa 6 juta, kan makmur itu, Bang. UMR tertinggi DKI-nya 5,4 juta. Ini usaha rumput laut dengan modal 5 juta bisa dapat pendapatan 6 juta per bulan itu. Prof, itu Mari bersama belajar dan bergerak. NJH Agri Connect, jembatan ilmu dan aksi. Bersatu membangun